Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin karena kita pernah mendengar, melihat tentunya dan menonton salah satu film kartun dari Malaysia yang bagus menurut saya. Anak saya yang pertama, yang umur 1,5 tahun kurang lebih, itu hampir setiap hari pasti menonton Upin Ipin. Ya, pasti menonton. Baik yang jam pagi, jam siang ataupun jam sore. Ya, sampai dengan ba'da isya. Namun baru-baru ini ada terjadi keributan sebuah adegan dari film Upin Ipin tersebut yang sama-sama mungkin sudah kita tonton, yakni ketika Mail mengatakan bahwa salah satu dari ciri anak soleh itu membantu orang tua, yakni ibunya si Mail. Kemudian dia mengatakan bahwa memang iya, karena surga berada di bawah telapak kaki ibu. Kemudian tiba-tiba si Fizi mengomentari dan mengatakan, ya maksud saya, kemudian Ipin bertanya kepada Mail, kalau tak ada ibu, macam mana lah? Nah, kemudian tiba-tiba si Fizi berceloteh, kemudian dengan mengatakan, tak adalah surganya. Ya, kemudian kita lihat si Ipin dan Upin pulang dari surau ke rumah sedih, ya. Kemudian sampai dengan selesai filmnya. Mungkin saya sedikit berkomentar ataupun menjelaskan. Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa memang orang tua adalah salah satu dari pintu surga. Apabila kita berbakti kepada orang tua kita, maka wajib bagi kita untuk mendapatkan surga. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, mendoakan celaka. Ya, celaka bagi seseorang yang bertemu dengan kedua orang tua, namun dia tidak bisa masuk surga dengan pintu tersebut. Ya, ada banyak pintu untuk masuk ke dalam surga: pintu sedekah, pintu sholat, pintu jihad, ya, pintu puasa, dan salah satunya adalah pintu dari orang tua tersebut. Rasulullah SAW mengancam dengan mengatakan, rogima anfu, rogima anfu, rogima anfu, celaka dia, celaka dia, celaka dia. Kemudian sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapakah orang yang celaka tersebut wahai Rasulullah SAW? Kemudian beliau mengatakan, qala, Rasulullah menjawab, man adraka abawaihi indal kibari ahadihima au kilaihima falam yadkhulul jannah. Barang siapa yang orang tuanya masih hidup, masih bertemu dengan kedua orang tuanya, ataupun salah satu di antara mereka, baik ibu ataupun bapak, namun mereka tidak masuk surga lewat pintu tersebut, itu Rasulullah mendoakan celaka orang tersebut. Ya, artinya apa? Artinya orang tua adalah salah satu pintu surga kita yang bisa memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana dengan perkataan Fizi tersebut? Ya, yang mungkin Mail bin Mail itu mengatakan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Mungkin kita sering mendengar hadis ini, tapi kalau kita teliti bagaimana derajat hadis tersebut, masih banyak perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan hadisnya munkarul hadis, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Ya, apapun masalah dari hadis tersebut, namun dikuatkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang pemuda untuk ikut berjihad. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berjihad bersama dengan engkau. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah ibumu masih ada? Apakah orang tuamu masih ada? Ya, yakni ibu dalam hadis tersebut. Kemudian pemuda tersebut mengatakan, ada wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ilzam rijlaiha fathammal jannah. Kamu urus kedua telapak kakinya, maka bagimu surga. Ya. Jadi ketika kita mengurus telapak kaki ibu kita dengan makna yang lebih luas, ketika kita berbakti kepada mereka, maka kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan keadaan si Upin dan Ipin yang dari kecil tidak bertemu dengan orang tuanya, ya, tidak punya ibu, tidak punya bapak? Apakah dia juga tidak mendapatkan surga karena tidak ada telapak kaki ibunya? Ini yang kedua yang ingin saya jelaskan. Bahwa pintu surga tersebut, walaupun setelah tidak adanya orang tua kita, masih ada pintu-pintu yang lain.
Sedangkan dari pintu orang tua kita ketika mereka meninggal dunia pun masih ada jalan kita untuk masuk surga lewat pintu tersebut walaupun mereka sudah tiada. Ya. Sebagaimana sebuah hadis Rasulullah SAW didatangi oleh salah seorang di antara Bani Salimah, kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, ya, bagaimana cara saya berbakti kepada kedua orang tua saya setelah mereka tiada?" Rasulullah SAW memberikan beberapa amalan-amalan bentuk bakti kita kepada orang tua walaupun mereka telah tiada. Nah, ini bisa dilakukan oleh anak-anak semacam Upin dan Ipin, orang tuanya sudah tiada, namun dia bisa mengambil surga lewat orang tuanya walaupun sudah tiada. Artinya apa? Amalkan amalan-amalan tersebut yang berbakti kepada kedua orang tua yang setelah mereka tiada, maka itu bisa menjadi salah satu wasilah untuk mendapatkan surga lewat berbakti kepada kedua orang tua walaupun mereka telah meninggal dunia. Apa saja amalan-amalan tersebut? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis itu, yakni yang pertama mendoakan kedua orang tua. Apapun doanya, doa secara umum. Ya Allah, ampunkanlah kedua orang tuaku. Ya Allah, luaskanlah kuburnya. Ya Allah, ya berilah mereka ketenangan dalam kuburnya dan lain sebagainya. Ini doa secara umum. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, wal istighfaru lahuma. Ya, mengistighfar, memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Mungkin hadis yang sering kita baca, doa dalam hadis yang sering kita baca, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Rabbighfirli, ampunilah dosaku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan rahmatilah mereka, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka dulu waktu kecil juga sayang menyayangi kami. Ini yang kedua, selain mendoakan secara umum, kemudian memohonkan ampun kepada kedua orang tua kita, terutama mereka yang meninggal saat masih beragama Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam hadis itu tadi Rasulullah mengatakan ada amal yang ketiga, yakni memenuhi janji mereka ketika mereka masih hidup dahulu, ada janji-janji, ada nazar, mungkin itu harus kita penuhi nazar-nazar tersebut. Ya, ini bentuk bakti kita. Apapun nazar mereka, walaupun berat, selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam, selagi tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita untuk melakukan, membayarkan janji-janji tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita lakukan, yakni menjalin hubungan kita dengan keluarga orang tua kita. Ya. Atau bisa menjalin hubungan dengan kerabat mereka dulu, kerabat dan teman-teman mereka. Mungkin ibu kita punya sahabat, punya teman, punya kerabat, maka salah satu cara berbakti kita menjalani silaturahim kita, yakni dengan silaturahim kepada kerabat dan teman-teman mereka. Ini juga salah satu bakti kita. Jadi ketika kita bersilaturahim kepada teman mereka, maka sama saja ketika kita bersilaturahim kepada kedua orang tua kita. Ini masih bisa kita lakukan hal-hal tersebut. Kemudian selanjutnya, yakni memuliakan teman dekat mereka. Ya, teman dekatnya muliakan. Sebagaimana kita ingin memuliakan kedua orang tua kita, muliakan teman dekatnya. Nah, ini sudah berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang selanjutnya, bersedekah atas nama kedua orang tua. Ya, sebagaimana mungkin sering kita mendengar salah seorang sahabat Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, umiku telah meninggal dunia." Ya, kemudian sedikit sekali waktu hidup beliau berbakti. Ya, kemudian apa yang paling baik yang harus saya lakukan untuk membalas ataupun memperbanyak bakti saya kepada orang tua saya yang telah meninggal? Apa kata Rasulullah? Bersedekah. Ya, kemudian sahabat tersebut, "Wahai Rasulullah, saksikanlah bahwa kebun kurma ini saya sedekahkan atas nama kedua orang tua saya." Ini bisa, ya. Jadi ini salah satu bukti bakti kita kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Jadi jangan bersedih anak-anak yang mungkin punya nasib seperti Upin dan Ipin, tidak punya ibu bapak. Ya, jangan sedih. Bukan tidak ada jalan surga, masih bisa ada amalan-amalan yang bisa kita berbakti kepada kedua orang tua kita walaupun mereka telah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, ketika Upin mungkin pulang waktu itu ke rumah, kemudian dia nangis, ditanya sama Opa sama Kak Ros, ya. Kemudian Upin bertanya, "Tak adalah pintu surga kita lagi." Ya, maka Opa pada saat itu mengatakan, "Masih ada. Ya, selagi kita beramal soleh, berbuat baik, maka akan ada
pintu surga kita yang lain untuk bisa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak sekali pintu-pintu surga, amalan-amalan soleh yang bisa kita kerjakan untuk masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa kita pelajari, kita baca, kita kaji apa saja amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saya juga pernah dulu berceramah atau tausiah tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Sangat banyak sekali. Kurang lebih 2 jam saya sampaikan materi tersebut, dan itu pun secara global yang saya sampaikan. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman yang mungkin sekarang banyak yang mencela si Fizi. Ya, kita doakan mudah-mudahan untuk kedepannya film Upin dan Ipin selalu baik, lebih baik lagi, dan bisa menjadi pelajaran untuk anak-anak kita. Ya, mungkin ini dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.